Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya didatangi oleh tamu dari Karawang dan yang lainnya dari Bekasi. Mereka ini ingin tahu tentang keramat Syekh Nawawi ketika pesantren atau menuntut ilmu di Purwakarta, di mana di Syekh Bayim Yusuf, Purwakarta. Nah, saya ini bukan dari cerita sendiri. Itu saya cerita begini karena ketika saya dulu mengaji di Abu Yadim Yanti, Banten ya, abahnya Abu Yunus Abu Yadim Yanti itu pernah bercerita tentang keramat Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Mana pada satu hari ketika Syekh Bayim Yusuf mengajar santri-santrinya, ketika itu ada Syekh Nawawi ya, Nawawi baca kitab, situ Syekh Bayim Yusuf mulai pengajian dan santri-santrinya juga semuanya mencoret kitab ya, santri-santrinya mencoret kitab. Nah, kalau santri-santrinya yang lainnya mah yang 8 yang sudah maklum, misalnya itu jogat ya. Kalau Syekh Nawawi itu meskipun 8 yang sudah maklum ya, itu dilogat aja, logat misalnya isteko, sopungong gitu yang saja dia dilogat aja tuh. Nah itu santri-santri yang lainnya tahu, kata mereka, kata aja Syekh Nawawi ini kan bukan bersih ya, santri katanya pintar tanya ya, masa 8 gitu aja dilogat gitu ya, yang udah ini gitu. Nah ketika itu santri ngomong begitu, kedengaran sama guru yang ngajar tuh Syekh Bayim Yusuf, kedengaran udah tuh. Kemudian kata Syekh Bayim Yusuf atau Syekh Yusuf Sambal ini, santri sekarang kita ngaji batin gitu, ngaji batin. Mulai nah gitu ya, mulai itu ya. Nah santri-santri bingung, ngaji batin apa yang mau dikoret tanya ya. Iya bingung betul. Tapi Syekh Nawawi itu ngoret aja tuh situ tuh. Nah situ ketahuan keramat Syekh Nawawi itu. Jadi ngoret, jadi ya ketahuan keramatnya. Makanya kita tadi jangan suka merendahkan orang ya, apalagi terhadap pribumi. Lebih itu banyak apalagi keluar santri gini-gini ya. Jadi mereka kalau yang namanya pribumi, apalagi kiai istilahnya yang mengamalkan ilmu, dia istilahnya itu mengamalkan ilmu dan mengedepankan akhlak mulia lah ya gitu. Meskipun dia tuh turunnya langsung bagus, meskipun dia tahu dia menjemiat keturunannya ya, dan ada juga sampai nggak tahu, tapi kalau dia memang berilmu dan mengamal ilmunya, berarti dia bukan orang sembarangan. Tapi dia nggak mau lah gini-gini, karena mereka tuh tahu ya, diantara kan kita sebagai orang muslim ya, apalagi hidup di Nusantara ya, harus berdasarkan apalah ajaran syariat Islam yang telah mengamalkan hadis Nabi sebagaimana tertera di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim An-Naisaburi ya, pada jilid 1 halaman 123 terbitannya dalam Fathul Banan ada hadis sahih menyatakan karamul mukmin dinuhu wa muru'atuhu atuhu wa hasabuhu. Artinya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada agamanya kuat. Otomatis kalau agamanya kuat, dia tuh tahu dan paham terhadap sumber ilmu Islam. Ada kan di kitab-kitab ya, dimana kan tiga sumber ilmu Islam yang merupakan inti daripada ajaran sunnah wal jamaah ya. Satu ilmu fikih, ilmu tasawuf gitu. Karena ilmu fikih atau tasawuf merupakan dalam metode ilmu keilmuan itu namanya apa ya, istilahnya tuh apa, sains ya, sains ilmu terapan, dan sebagai bioscience ya, artinya itu apa dan hadis. Jadi tadi fikih, tauhid, tasawuf dan lainnya itu hasil pengkajian daripada Al-Quran dan hadis sebagai bioscience gitu. Dan dengan paham begitu,
dari yang mulia, sehingga kebesaran jiwanya, kemuliaannya itu terletak pada akhlak yang terletak pada apa itu, wawasan berpikir yang luas dan bijaksana. Kan udah paham agama man, dia tuh wawasan luas ya. Kemudian juga dalam segala tindakan berucap juga yang bijaksana, yang menyakiti orang lain ya, segala macam. Kemudian wahasabu huluku, dan kebangsawannya itu terletak pada akhlak yang mulia, bukan pada nasab yang mulia gitu. Jadi kalau dulu ulama Nusantara itu mereka tahu ya, kalau seandainya apa istilahnya menampilkan atau syukur lah dengan nasabnya itu akan terjadi bencana nasab gitu, terjadi bencana nasab. Itu diterangkan di dalam kitab Hilyatul Aulia pada jilid 7 halaman 372 terjadi dalam film Betul Badon. Ada kata Imam Junun tuh ya, bahwa apa tuh al-bala'u milhul mukmin ya. Wa idza adamul bala fasada haluhu. Artinya bencana itu ya, musibahnya itu garamnya orang mukmin ya. Kalau misalnya makan sayuran tanpa garam kan gak enak ya gitu. Nah, kemudian apabila tidak terjadi bencana maka rusak halnya itu ya, rusak kondisinya, rusak kelakuan segala macam. Kalau terjadi bala maka dengan tadi orang yang memakan nasab itu kan, jadi untuk supaya selamat dari dirinya dia tuh kena bencana supaya dia sadar sebenarnya mah iya. Jangan mengeles, jangan mengeles ya. Dengan itu ya supaya sadar, supaya dia hilang takaburnya ya, sehingga dia tuh bertobat kepada Allah. Karena apa yang namanya di Nusantara ini udah kita bareng-bareng lah semuanya, hilangkan rasa siapa saya, siapa ini, keakuan egoisnya gitu, supaya tetap dalam mereka menjalin persaudaraan itu. Terus tadi karena seorang murid bukan telat pada nasabnya, tapi telat pada ilmu dan yang mulia. Iya. Jadi udah kita udah bangunlah ilmu, membangun ilmu dan peradaban gitu. Dan bagaimana kita harus berusaha menasib, meskipun nasab kita bagus gitu. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma fiq ala aqwal thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup nasib.